Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali anak-anak dengan Bapak pada pembelajaran IPAS pada kali hari ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, seperti biasa ketua kelas untuk mempersiapkan kondisi kelasnya dan langsung memimpin baca doa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Pada ketua kelasnya dipersiapkan. Ya, terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin baca doa pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum itu seperti biasa Bapak absen terlebih dahulu. Yang disebutkan namanya bilang hadir. Adlan Khiar, Ahmad Fikri, Ahmad Sofyan Sauri, Ardi Maulana Yusuf, Ashifa Tri Laura Saskia, Alisa Naila Putri, Seri Farisa, Gusti Anton Vinda, Ibrahim Abkori Wibawa, Ibrahim Imanul Haq, Ilham Maulana, Cordelia Kanza Tafani, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Damarul Ilham, Muhammad Ibnu Al-Fatih, Nurul Wulandari, Randika Hadinata, Restu Wardana, Rizka Fauzia, Siti Azra Bahirah, Siti Khadijah, Vina Jamilah, Rasya Ramadan, Siti Mawah, Muhammad Afin Faiz, Iqbal Ramadan, Aden Musa Diharja Mawar. Ya, untuk hari ini yang tidak hadir itu sebanyak 3 orang karena kurang sehat. Ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya, kita pada saat ini kita akan membahas materi tentang sumber energi di sekitar kita. Ya, jadi di sini perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa saja sumber energi yang ada di sekitar kita dan sumber energi terbesar di bumi dan bagaimana kita menggunakannya sehari-hari dengan secara sederhana. Adapun yang pertama yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar. Ya, jadi matahari ini menghasilkan energi cahaya membantu kita melihat di siang hari dan membantu tumbuhan dan memasak makanan. Serta energi panas berguna untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin dan menghangatkan bumi. Adapun manfaat yang kedua yaitu adalah makanan, yaitu sumber energi tubuh. Makanan yang kita makan sehari-hari adalah sumber energi untuk tubuh. Tanpa makan, tubuh kita akan lemas seperti HP yang kehabisan baterai dan tidak bisa belajar atau bermain. Ada yang ketiga yaitu angin dan air. Ya, angin yang berembus bisa menggerakkan kincir angin dan layang-layang. Air yang mengalir deras bisa menggerakkan kincir air untuk menghasilkan energi listrik. Ya, jadi energi yang ada di sekitar kita ataupun energi yang ada di muka bumi ini sangat penting ataupun sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak di sini mempunyai cerita, yaitu cerita tentang kisah si senter yang mengantuk. Ya, jadi di sebuah meja belajar itu ada sebuah senter kecil berwarna merah. Malam itu mati lampu. Jadi senter sangat senang karena ia bisa membantu kita ataupun seseorang dalam cerita tersebut untuk belajar. Namun setelah 1 jam digunakan, cahaya senter mulai redup dan semakin redup. Aduh, aku mengantuk sekali
bisik center, ataupun center itu berkata. Jadi Rara ataupun di dalam cerita itu adalah Rara. Jadi Rara itu sudah tahu, itu tandanya energi kimia di dalam baterai center sudah habis ataupun sudah hampir habis. Jadi Rara segera mematikan center agar energinya tidak terbuang sia-sia, lalu bersiap untuk tidur. Ya, jadi dalam cerita tersebut kita bisa nih mengambil kesimpulan bahwasanya mengapa sih cahaya senter itu redup? Ya, karena energi baterainya habis, atau bahasa yang sering kita dengar itu adalah lowbat. Nah, itu. Yang kedua, di dalam cerita tersebut apa yang dilakukan Rara atau apapun yang dilakukan oleh kita, apa yang dilakukan oleh kita untuk menghemat energi senter tersebut, yaitu dengan cara mematikannya. Nah, itu adalah cerita tentang senter. Nah, sekarang untuk materi yang sama. Ya, Bapak di sini mempunyai sebuah judul lagu, yaitu tentang ayo menghemat energi. Ya. Jadi lagunya itu seperti ini. Ya, Bapak mencontohkan ke kalian itu tidak menggunakan nada, Bapak hanya sekedar membaca saja. Jadi judulnya itu ayo menghemat energi, isinya itu seperti ini. Ayo kawan, kita bersama hemat energi di rumah kita. Matikan lampu, matikan TV jika tidak ada yang menggunakannya. Hematlah listrik, hemat energi, hematlah uang. Nah, jadi lagu di dalam tersebut itu mengajarkan kita bahwasanya kita harus menghemat listrik apabila listrik tersebut sudah tidak digunakan. Contohnya, matikan lampu di saat di siang hari. Yang kedua yaitu jika kita tidak menggunakan, semisalnya tidak menggunakan TV, tidak sedang melihat televisi, itu sebaiknya harus dimatikan. Jadi di dalam lagu tersebut itu di situ sudah ditulis itu hematlah listrik, hemat energi, hematlah uang. Ya, anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran energi di sekitar kita itu adalah bagaimana cara kita menggunakan energi yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara kita menghemat energi. Ya, untuk materi pada hari ini cukup sampai situ. Kira-kira semuanya Bapak rasa sudah paham ya. Namun sebelum Bapak akhiri, ya di sini kita akan seru-seruan dulu ya. Apabila nanti Bapak berkata ke kalian setrika, maka kalian menjawabnya langsung sambil kalian menggosok-gosokkan tangan, yaitu panas. Nah, itu untuk yang pertama. Adapun untuk yang kedua, apabila Bapak berbicara atau berkata kipas angin, kalian langsung menjawab langsung berputar tangannya, itu langsung digerakkan. Adapun yang ketiga yaitu apabila Bapak berkata lampu, kalian menjawab ting. Kalian angkat tangannya ataupun jari-jari tangannya kalian gerakan ya. Coba ayo Bapak jajal ya. Bapak berkata setrika, bagaimana? Langsung menggerakkan atau menggosokkan tangannya. Nah, Bapak langsung berkata kipas angin, kalian putar-putar badan kalian dan tangan kalian. Ketika Bapak berkata lampu ting, terang, nah jari-jari tangannya digerakkan. Ya, bagaimana? Sudah cukup untuk materi pada hari ini. Ya, mungkin Bapak akhiri. Terima kasih yang telah menyimak, dan mudah-mudahan materi yang telah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian
sehari-hari. Ya. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.